Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, sebelumnya mohon izin perkenalan. Nama kakak Faradila Fauza Azha. Nah, di sini kakak sedikit akan menjelaskan mengenai sejarah kepramukaan di dunia dan juga di Indonesia. Karena ada pepatah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka itu, mari kita belajar mengenai sejarah dan tentang kepramukaan pada saat ini yang akan dibahas. Nah, yang pertama, sejarah kepramukaan di dunia. Nah, gerakan kepanduan, Scout Movement, itu didirikan oleh Bapak Baden-Powell atau Bapak Pandu Dunia, yaitu pada tanggal 25 Juli tahun 1907. Dan saat itu diselenggarakan perkemahan di Brownsea Island, Inggris selama 8 hari dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus yang mengalami sukses besar. Nah, itu tadi merupakan pertama kalinya perkemahan di dunia dan Bapak Kepanduan merupakan Baden-Powell. Selanjutnya, gerakan yang disebut Scouting atau Scout Movement ini bertujuan untuk mengembangkan para pemuda secara fisik, mental, dan spiritual. Kemudian, pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan atau biasa disebut Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Kemudian pada tahun 1912, dengan bantuan adik-adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, maka terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan yang disebut Girls Guides. Dan organisasi kepramukaan perempuan ini pun dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Dan di tahun 1916, didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala. Nah, untuk tahun 1920, itu pertama kalinya diadakan Jambore di dunia, Dewan Internasional Pramuka yang beranggotakan 9 orang, biro dan biro pusat di London. Biro Pramuka Dunia memiliki 5 kantor wilayah, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Kemudian untuk Biro Pramuka Putri, itu memiliki 5 kantor pusat sekretariat di London, biro kantor wilayah di Amerika Latin, Arab, Asia Pasifik, dan Eropa. Dan pada Jambore Dunia ke-1 itu dilaksanakan di Olympia Hall, London, peserta dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Dan ini adalah fotonya pada saat Jambore Dunia yang pertama. Nah, untuk Jambore Dunia selanjutnya itu dilaksanakan pada tahun 1924, yang kedua di Denmark, selanjutnya di Inggris, di Hongaria, Belanda, Prancis, Australia, Inggris, Filipina, Yunani, Amerika Serikat, Jepang, Norwegia, Iran, Kanada, Australia, Korea Selatan, Belanda, Chili, dan Thailand, dan sampai saat ini Jambore Dunia. Nah, untuk sejarah kepramukaan di Indonesia, itu pertama perkembangan gerakan kepanduan yang sangat cepat sampai ke Netherlands yang akhirnya pada tahun 1912 masuk ke Indonesia. Maka berdirilah Netherlands Indisch Padvinders Organisatie atau NIPO. Nah, pada saat itu muncul berbagai organisasi kepanduan, antara lain Javanese Padvinders Organisatie atau JPO, Jong Java Padvinderi, JJP, National Islamic Padvinderi, SIAP, Hizbul Waton, Sarekat Islam Afending Padvinderi atau SIAP, dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan menggunakan istilah Padvinderi. Maka Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Padvinderi menjadi Pandu atau Kepanduan. Dalam puncak kesadaran persatuan nasional kita, gerakan Kepanduan turut berperan dalam pencetusan Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober. Dan semangat ini terus sampai dengan Kongres Pemuda II, sehingga Kongres tersebut berhasil. Dan setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional juga semakin meningkat. Maka pada tahun 1930, berbagai generasi kepanduan seperti IPO,
PK atau Pandu Kesultanan, PPS Pandu Pemuda Sumatera bergabung melebur menjadi KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Kemudian pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, organisasi kepanduan itu dilarang. Dan maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih masuk ke Kaibon dan Seinen dan Peta. Akhir September tahun 1945 di Gedung Balai Mataram, Yogyakarta, berkumpul berbagai pemimpin pandu, KBI, HW, Siap, Naptu, Tridharma, Kaki atau Kepanduan Asas Katolik Indonesia dan PK Panduan Kesultanan memutuskan membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan kembali dibentuk organisasi kepanduan yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945 dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 2 di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai dengan 22 Januari tahun 1950. Nah, pada Kongres ini memutuskan untuk menerima konsep baru, yaitu memberi kesepakatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344 Kabupaten _Kap tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan. Dan pada saat tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO sebagai suatu federasi. Pada tanggal 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO ini merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Nah, kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Dan pada peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional yang bertempat di Ragunan Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus 1955, Jakarta. IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957. Setahun kemudian, pada bulan November 1958, pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Departemen PP dan K, mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik penasionalan kepanduan. Kalau Jambore untuk putra dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu dilaksanakan pada tahun 1959. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT Makiling, Filipina. Pada tahun 1961, organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, berdiri 13 September 1951, POPINDO, Persatuan Pandu Putri Indonesia tahun 1954, PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Sadar akan kelemahan terpecah belah akhirnya ketiga federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama Pergindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, untuk kelahiran Gerakan Pramuka ditandai dengan pidato Presiden atau Mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Nah, peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Saat diterbitkannya Kepres nomor
tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Pernyataan Wakil Organisasi Kepanduan di Indonesia di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli tahun 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Kemudian, kelahiran Gerakan Pramuka tadi juga ditandai dengan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Untuk yang dilantik Majelis Pimpinan Nasional awalnya adalah 45 orang dengan Kuarnas 17 orang, Kuarnari 8 orang, tetapi realisasi dari Kepres jumlah Mapinas adalah 70 orang, terdiri dari Mapinas Insinyur Soekarno, Waka 1 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Waka 2 Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh atau Menteri Pertanian, kemudian 67 orang sebagai anggota. Untuk Kuarnas, ketua adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 atau Bapak Pramuka Indonesia, Waka Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh, Menteri Pertanian, dan 15 orang andalan nasional. Selain dari pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961, dilangsungkan pula Devil Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada khalayak. Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Nah, dari sejarah tadi, Gerakan Pramuka itu juga memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya juga bertujuan untuk menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Nah, itu tadi adalah sejarah kepramukaan di dunia dan juga di Indonesia. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.